Selama Yusuf Mansur tidak menunjukkan itikat baiknya untuk bertanggung jawab, maka suarakan untuk boykot hal-hal yang menyangkut Yusuf Mansur. Boykot warung grup, warung stick and stick, bebek selamat, Darul Quran, dan segala macam yang berhubungan dengan Yusuf Mansur. Karena apa teman-teman? Sampai hari ini Yusuf Mansur tidak menunjukkan itikat baiknya untuk bertanggung jawab, minimal menemui para korban. Padahal dia adalah salah satu contoh tokoh public figure yang harusnya diteladani sikapnya. Tapi enggak, sampai hari ini ada orang yang menyuarakan haknya, ada orang yang bersuara bahwa ada haknya di Yusuf Mansur, tapi dia tenang-tenang dan anteng-anteng saja, bahkan masih tertawa dengan percaya dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Sudah seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, bahwa jika hukum belum bisa menyentuh Yusuf Mansur, maka biarkan kami masyarakat yang menghukum dia, gitu, memberikan sanksi sosial. Maka kembali saya suarakan kepada teman-teman bahwa mari kita boykot apa-apa yang menyangkut Yusuf Mansur. Mari kita boykot warung stick and stick. Mari kita boykot bebek selamat. Mari kita boykot Darul Quran Yusuf Mansur, gitu. Karena sampai hari ini Yusuf Mansur tidak kunjung menunjukkan itikadnya untuk bertanggung jawab. Sampai hari ini belum ada pernyataan resmi dari Yusuf Mansur untuk kemudian bertemu dengan para korban, bertemu dengan orang-orang yang kemudian berkeberatan atas dirinya, gitu. Bagaimana mungkin seorang Yusuf Mansur yang dikenal guru, yang dipanggil guru oleh umatnya, oleh murid-muridnya, bagaimana mungkin seorang Yusuf Mansur yang dianggap ustadz, tokoh, selama ini diikuti perkataannya, lalu kemudian ketika ada orang yang keberatan dengan dirinya, dia cuek dan acuh begitu saja, gitu. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin hal ini akan dibiarkan, gitu? Ada banyak kemudian orang-orang yang berinvestasi atas nama dirinya, karena bicaranya, gitu, karena pernyataannya. Lalu kemudian ketika orang-orang ini menderita kerugian, dia kemana, entah kemana, nggak jelas, gitu. Padahal sampai hari ini, di beberapa video dia yang terbaru, di beberapa video dia, ketika di sisi lain orang-orang kemudian protes, dan orang-orang ini bukan orang-orang yang senang, orang-orang yang susah, gitu, orang-orang menengah ke bawah. Ketika mereka kemudian protes meminta haknya, selain Yusuf Mansur kemudian diam dan bungkam, dia juga memamerkan hartanya, gitu. Memamerkan bagaimana dia hidup senang, dia bersenang-senang, gitu. Apakah ini adil? Bagi saya, hari ini ketika seorang Yusuf Mansur kita lihat video-video lama dia, maka hari ini saya sendiri jijik, gitu. Bagaimana mungkin video-video lama dia seolah-olah kemudian sangat semangat sekali mengajak orang, gitu. Bahkan saya pernah bilang di video lama saya, terkesan jumawa, gitu. Ingat dulu PyTrend, ketika dia mengajak orang untuk masuk ke PyTrend, nggak masuk PyTrend goblok, nggak masuk PyTrend bodoh, gitu. Ada video dia seperti itu, gitu. Dan itu bukan hoax, itu benar dia yang ngomong, gitu loh. Ketika kemudian orang bergabung di sana, baik sebagai karyawan maupun mitra, lalu kemudian dirugikan sebagai karyawan, tidak digaji, sebagai mitra, apa yang dijanjikan oleh Yusuf Mansur tidak tercapai, gitu. Yusuf Mansur diam begitu saja, gitu, bungkam. Sementara dia enak-enakan, gitu, dengan bisnis dia, gitu. Warung stick and stick, warung grup, gitu. Lantas di mana kemudian hati nuraninya, gitu? Maka saya bilang kita suarakan boykot apa-apa yang menyangkut Yusuf Mansur. Itu kan hak kita, gitu. Biar dia kelojotan sendiri, biar dia ngerasa sendiri, gitu, bagaimana rasanya diboykot, gitu. Maka saya minta kepada teman-teman, bagi teman-teman yang paham, gitu, bahwa Yusuf Mansur ini ada hubungannya dengan warung stick and stick, jangan mau makan di sana, gitu loh. Jangan mau makan di sana. Ini salah satu bentuk sanksi sosial kita kepada mereka, gitu. Bagaimana tidak? Mereka bersenang-senang, mereka naik mobil ber-AC segala macam, sementara ada investor-investor, ada umat yang kemudian menyetorkan 10 juta duit hasil keringat dia bertahun-tahun, seperti misalkan Pak Soeharto, hasil dia nguli 10 juta dia setorkan. Setelah 10 tahun dia menunggu dengan sabar, namun setelah 10 tahun dia menunggu, di tahun 2023 kemarin, ini Pak Soeharto sendiri yang cerita, di tahun 2023 kemarin dia mendatangi kantor Hotel City ini. Apa yang dia dapat, teman-teman? Omong kosong belaka, gitu. Omong kosong belaka. Saya semakin yakin dengan kasus Yusuf Mansur ini dugaan penipuan, karena setelah kasus Pak Soeharto ini kami up ke media sosial,
Lalu kemudian beberapa saat kemudian Pak Soeharto ini dihubungi oleh Yusuf Mansur, teman-teman. Bahkan mereka sampai video call gitu. Artinya apa? Artinya memang kita harus bersuara di media sosial gitu. Alhamdulillah, hak dari Pak Soeharto walaupun tidak sepenuhnya, tapi paling tidak sudah balik lah. Bisa Anda bayangkan kalau misalkan Pak Soeharto ini kasusnya tidak kami upload ke media sosial, mungkin sampai kapanpun tidak akan kembali uangnya gitu. Maka saya berharap kepada orang-orang yang kemudian juga banyak berbicara, omong kosong tentang janganlah mengkritik ulama, janganlah mengkritik ini itu, udahlah diam aja Anda. Kalau memang Anda tidak bisa membantu kami, mending diem gitu. Diem adalah salah satu cara Anda mungkin untuk membantu kami gitu. Karena kalau misalkan kami tidak mengupload kasus ini ke media sosial, apakah kemudian duit Pak Soeharto itu Anda mau gantikan? Tentu Anda hanya omong kosong juga gitu loh. Baik, ini ada breaking news, berita terbaru. Kalau Anda ingin ngecek, silahkan dibuka di https sippnbogor.go.id. Silahkan dicek sendiri. Nomor perkaranya itu 93, teman-teman. Dan jadi setelah Anda buka websitenya, website Pengadilan Negeri Bogor, di pencarian itu ketik 93 aja. Nanti ketemu nomor perkara. Itu biar Anda bisa mengkonfirmasi sendiri, melihat detail bahwa Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini kembali dilaporkan gitu. Saya bacakan sedikit, teman-teman. Nomor perkara 93 garis miring PDT.G garis miring 2024 garis miring PN Bogor. Penggugat Muhammad Jimmy. Tergugat 1. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Watamil Darussalam Madani alias BMT Darussalam Madani. 2. Jam'an Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur. 3. Adiansah. 4. PT Adi Partner Prakasa. 5. Yayasan Program Pembibitan Penghafal Al-Quran Pondok Pesantren Tahfiz Darul Quran. Kenapa Darul Quran kemudian digugat juga di sini? Seperti yang kemarin hasil wawancara kami dengan Pak Zaini Mustafa, silahkan dicek di scroll video kami, ada di bawah. Di kurang lebih 2-3 hari yang lalu kami upload. Di situ Pak Zaini Mustafa mengatakan bahwa jelas kenapa Darul Quran ini ikut tergugat dalam kasus investasi batu bara, karena Darul Quran ini menjadi salah satu yang menerima hasil dari investasi orang-orang ini gitu. Hasil dari setoran duit lah bahasa awamnya, hasil dari setoran duit orang-orang ini gitu. Berapa persen Darul Quran terima di sana, lalu kemudian hari ini tidak ada pertanggungjawab. Bahkan datang di pengadilan pun tidak gitu. Maka kenapa teman-teman saya katakan suarakan untuk boykot apa-apa yang bersentuhan dengan Yusuf Mansur. Sekali lagi saya tegaskan, Warung Stick, PT Warung Group, Warung Stick and Stick, terus Bebek Selamat, The Obong and Ribs, nanti teman-teman boleh riset sendirilah bagaimana caranya untuk kemudian orang-orang ini, kalau misalkan kita semua tidak ada yang makan di sana, saya yakin ini mereka kemudian akan muncul di permukaan untuk bersuara gitu. Mari kita lanjutkan. Tanggal pendaftaran Senin 27 Mei 2024, klasifikasi perkara, One Prestasi, nomor perkara tadi 93 garis miring PDTG 2024 garis miring PN Bogor. Tanggal surat Selasa 21 Mei 2024. Penggugat nama Muhammad Jimmy. Kuasa hukum penggugat Rafika Zumia Fitri SH, sarjana hukum. Terus tergugat ini saya bacakan lagi. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Watalmin Darussalam alias BMT Darussalam Madani. Jam'an Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur. Adiansah, PT Adi Partner Prakasa, Yayasan Program Pembibitan Penghafal Al-Quran Pondok Pesantren Tahfiz Darul Quran. Ada 2 yang kemudian di sini, bahkan 3 ya. Jadi BMT Darussalam ini ikut digugat, dan di sana juga Yusuf Mansur, mestinya gini, para investor ini berinvestasi karena Yusuf Mansur berceramah di sana. Lalu kemudian Jam'an Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur sendiri. Dan yang kelima, yang digugat kelima ini, Yayasan Program Pembibitan Penghafal Al-Quran Pondok Pesantren Darul Quran, DAKU. Ini juga ada hubungan dengan Yusuf Mansur. Adiansah juga jelas gitu. Tapi yang saya maksud di sini adalah DAKU, terus Yusuf Mansur sendiri, dan BMT Darussalam. Ini mengerikan ya. Adiansah sampai sekarang tidak diketahui rimbanya. PT Adi Partner Prakasa ini di tahun 2012 Yusuf Mansur pernah digugat oleh salah satu bank terkenal, dan di situ dia sebagai komisaris dari PT Adi Partner Prakasa ini. Putusan resmi dari persidangan, teman-teman.
dan tidak ada bantahan. Artinya memang Yusuf Mansur terlibat di PT Adipanthan Perkasa ini, teman-teman. Resmi gitu. Petitum 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Ini panjang, nanti silakan teman-teman baca sendiri ya. Ini yang jelas sudah dipublikasikan, bisa diakses sendiri oleh teman-teman seperti tadi yang saya katakan bahwa silakan cek di https sippnbogor.go.id. Nanti dicek sendiri, nomor perkaranya 93, teman-teman. Ada di situ. Detailnya itu perkaranya 93-PDT-G-2024 PN Bogor. Kembali digugat. Padahal sebenarnya kalau dia dewasa, kalau dia bijak, kalau dia tidak pelit, intinya harusnya kan tinggal dia kumpulkan orang-orang ini, terus dia berbicarakan bagaimana bagusnya gitu. Apakah memang Yusuf Mansur terlibat di sana atau bagaimana? Siapa Adiansah ini, PT Adipanthan Perkasa ini? Kalau memang dia ini orang benar, harusnya ini dia sendiri yang orang-orang ini ya. Al-wala wal bara, apalah istilah itu orangnya. Saya pernah dengar dari salah satu ustadz berceramah bahwa orang itu takut dengan hak orang gitu. Harusnya dia ini orang yang paling takut dengan hak orang yang kemungkinan dia makan gitu, karena dia ini ustadz gitu loh. Bukan apa ya, dia yang mencitrakan dirinya ustadz, karena dia sendiri mencitrakan dirinya ustadz. Harusnya dia takut dong ketika ada hak orang, kemungkinan hak orang yang dia makan. Apalagi di sini orangnya mengaku sendiri dalam wawancara video kami gitu bahwa ada uang saya yang saya setorkan gitu. Harusnya kan Yusuf Mansur membantu menyelesaikan kasus ini kalau dia bijak gitu. Terus terang teman-teman, kaitan Yusuf Mansur dengan warung stick and stick ini sudah lama kami ketahui. Tapi kenapa kami kemudian banyak bersuara belakangan ini? Karena Yusuf Mansur tidak kunjung menunjukkan itikat baik untuk bertanggung jawab. Maka sekali lagi saya katakan, selama Yusuf Mansur tidak menunjukkan itikat baiknya untuk bertanggung jawab, maka suarakan untuk boykot hal-hal yang menyangkut Yusuf Mansur. Boykot warung grup, warung stick and stick, Bebek Selamat, Darul Quran, dan segala macam yang berhubungan dengan Yusuf Mansur. Karena apa teman-teman? Sampai hari ini Yusuf Mansur tidak menunjukkan itikat baiknya untuk bertanggung jawab. Minimal menemui para korban. Padahal dia adalah salah satu contoh tokoh public figure yang harusnya diteladani sikapnya, teman-teman. Tapi enggak, sampai hari ini ada orang yang menyuarakan haknya, ada orang yang bersuara bahwa ada haknya di Yusuf Mansur, tapi dia tenang-tenang dan anteng-anteng saja, bahkan masih tertawa dengan percaya dirinya, teman-teman. Baik, cukup sekian dari saya. Khalid Al Walid, see you on the next videos.